Mika yang baru saja makan siang di luar sangat terkejut saat kembali ke butik dan melihat tamu tak diundang yang sedang duduk di sofa panjang dengan memangku majalah. "Mas, tumben ke butik, perlu baju couple sama Mbak Kesa ya?" tanya Mika berbasa-basi. Padahal dalam hatinya sudah merasa was-was takut setelah melihat wajah Aditya yang sangat tak bersahabat. "Dengar, mau sampai kapan kamu mengusik kehidupanku? Aku dan Ana sudah selesai karena tak takdir yang memisahkan. Aku tidak akan pernah melihatmu sebagai pengganti Ana. Berhenti atau kamu akan menyesal," ucap Aditya penuh dengan penekanan. Pria itu masih duduk santai di sofa berbicara tanpa melihat lawannya. Mendengarnya saja sudah membuat Mika takut. Takut dengan ancaman itu yang terdengar sangat menyeramkan. Setelah mengatakan itu, Aditya bangun dari duduk dan pergi meninggalkan Mika yang terdiam di pintu masuk butiknya. "Ingat, butik ini juga bukan milikmu," ucap Aditya yang sedang berdiri di pintu. Setelah mengatakan itu, Aditya benar-benar pergi dari sana. "Sial," umpat Mika seraya mengepalkan tangannya. Air matanya menetes dan Mika segera menghapus air mata itu. Kehidupan rumah tangga Nika dan Dimin berjalan sesuai dengan surat kontrak yang tertulis. Nika sudah seperti asisten rumah tangga di sana. Tetapi setiap saat melihat wanita cantik ternyata membuat Dimin susah tidur. Dimin pun merasa kalau Nika selalu menggoda di depan matanya. Seperti sekarang ini, Nika yang sedang menyetrika. Baju Dimin itu diperhatikan dari pintu. "Lo sengaja ya?" tanya Dimin dari tempatnya berdiri. "Sengaja apa?" tanya Nika yang memang benar-benar tidak tahu maksud dari Dimin. "Kenapa kamu pakai baju seksi? Kalau kamu nggak mau aku sentuh." Bambang, penampilan aku biasa aja gini dibilang seksi. Pasti otak kamu aja yang ngeres." "Iya kan?" jawab Nika yang ternyata lupa mengangkat setrika itu dari baju kemeja Dimin. Penampilan Nika memang biasa saja, menggunakan kaos tanpa lengan dan celana pendek di atas lutut. Sementara Dimin yang sedang lama berpuasa itu merasa kalau dirinya sudah tidak kuat lagi. Dimin memutuskan akan mengundang wanita bayaran untuk memuaskan hasratnya. "Potong gaji aku beli kemeja itu mahal," kata Dimin yang melihat punggung kemeja itu sudah hampir berlubang. "Siapin makan malam buat gue," perintahnya. Seraya pergi dari ruangan menyetrika. Nika pun menuruti perintah itu. Di meja makan, Dimin menanyakan sesuatu pada Nika yang sedang mengambilkannya nasi. "Rin?" jawab Nika tanpa melihat Dimin. "Lo kayaknya capek banget," kata Dimin yang melihat wajah pucat Nika. "Iya, aku memang capek. Kamu banyak maunya, suka main potong gaji seenaknya," jawab Nika berterus terang. Ada rasa tak tega di hati Dimin melihat Nika yang sudah berbulan-bulan melayaninya seperti asisten sungguhan. "Ya udah, kamu istirahat sana," kata Dimin seraya mengambil piring berisi nasi dari piring Nika. "Beneran?" tanya Nika seraya menatap Dimin. "Iya, tunggu apa lagi? Jangan sampai aku berubah pikiran," kata Dimin dan Nika pun segera pergi ke kamarnya. Di apartemen Doni, Monica yang sedang duduk bersantai di kamar seraya membaca buku untuk anak yang masih di dalam kandungan itu merasa bahagia saat merasakan pergerakan bayinya. Monica tersenyum seraya mengucap perutnya dan Doni berdiri di pintu memperhatikan Monica. "Lagi seneng kayaknya," kata Doni seraya ikut tersenyum. "Iya, kamu sini deh," kata Monica seraya menepuk ranjangnya untuk Doni duduk. Kedekatan keduanya sudah sangat dekat, tetapi keduanya masih menganggap kalau rasa nyaman yang hadir itu karena pertemanan yang akrab. Monica mengambil tangan Doni dan meletakkan di perutnya. Doni ikut senang saat merasakan bayi itu bergerak saat tangannya menyentuh perut Monica. "Dia merespon kamu," ucap Monica seraya menatap Doni yang tersenyum pada perut Monica. "Iya, kalau boleh tahu nanti dipanggil aku apa? Ayah, papa, atau bapak?" tanya Doni dan Monica menjawab, "Terserah kamu aja. Senyamannya kamu. Panggil papa aja ya," pinta Doni dan Monica pun menganggukkan kepala. Doni pun kembali mengajak bayi itu berinteraksi. "Halo anak papa, lagi bacain dongeng ya?" "Suka?" tanya Doni dan seketika Monica merasa sesuatu di hatinya. Matanya menahan air mata supaya tidak menetes. Monica pun tersenyum menyembunyikan rasa haru, bahagia dan sedihnya menjadi satu di dalam hati.
Monica hanya mencurahkan segenap perasaannya itu di sebuah buku diari rahasianya. "Sudah malam, kalian tidur ya," kata Doni yang kemudian keluar dari kamar Monica. "Iya, terima kasih dan selamat malam," jawab Monica. Doni pun bangun dari duduknya, tidak lupa menutup pintu kamar. Setelah pintu itu tertutup, Monica menumpahkan air matanya. "Apa arti semua ini? Kenapa aku merasa sangat nyaman dan mulai bergantung sama kamu, Don?" lirih Monica seraya merebahkan tubuhnya. Sementara Doni, pria itu duduk di sofa dengan televisi, tetapi pikirannya selalu mengarah pada Monica dan bayinya. "Kenapa aku bisa menyebut kalau papa bayinya? Kalau dia nggak suka gimana? Seharusnya biarkan dia menentukan," gumam Doni. Pria itu takut kalau Monica tak menyukainya, yang sudah menganggap bayi itu seperti anak kandungnya. Doni yang selama ini mengurus Monica dan bayinya itu sudah ikhlas dan menerima kehadiran mereka. Bahkan ada rasa rindu saat berjauhan walau keduanya belum menyadari arti hadirnya masing-masing. "Sudahlah, jangan kita usik lagi, Aditya. Kita bisa apa kalau memang dia jatuh cinta lagi? Walau kita nggak rela tapi itu sudah jadi pilihan hatinya," kata Nana yang menasihati Mika. Mika sendiri sedang bekerja di kamarnya, menghitung pengelolaan uang butik. "Butik itu memang bukan milik kita. Aditya sudah berbaik hati dengan tidak mengambil butik itu. Kalau sampai dia mengambil butik itu, kita nggak punya apa-apa lagi." "Sudahlah, kamu minta maaf saja sana," kata Nana yang duduk di ranjang Mika. Awalnya Mama dukung Mika, kenapa sekarang jadi berbalik? Mika menatap Nana dengan wajah datarnya. "Bukan membela Aditya, tapi sudahlah, jangan mengusik dia. Kita itu bukan apa-apa di matanya. Sangat mudah bagi dia menyingkirkan kita, Mika." Setelah mengatakan itu, Nana keluar dari kamar anaknya. Mika mendengus sebal, menancapkan pulpen yang digenggamnya ke meja. Di apartemen Dimin, pria itu memanggil wanita bayaran, Nika, yang membukakan pintu. "Siapa lo?" tanya Nika yang masih berdiri di pintu. "Aku diundang sama pemilik apartemen ini. Kamu pasti babu yang di sini," jawabnya seraya memperhatikan penampilan Nika dari atas sampai bawah. Belum sempat Nika menjawab, sudah datang Dimin di belakangnya. "Ayo masuk," kata Dimin seraya mempersilahkan wanita tersebut untuk masuk. Nika pun memberikan jalan. "Jim, kamu mau ngapain?" tanya Nika saat melihat keduanya masuk ke dalam kamar. "Terserah aku mau ngapain," jawab Dimin seraya menarik lengan wanita itu untuk mengikutinya. "Astaga, apa mereka akan melakukan itu?" tanya Nika dalam hati. Nika merasa khawatir, takut mertuanya yang baru saja memberi kabar akan datang itu melihat perbuatan Dimin, lalu mempertanyakan pernikahan keduanya. Nika mencoba mengetuk pintu kamar Dimin. Belum sempat mengetuk pintu, itu sudah terdengar suara ehem-ehem dari dalam sana. Nika pun menutup telinganya supaya tak mendengar suara itu. Nika memilih kembali ke kamar. "Gila!" teriak Nika di kamar. "Astaga, semoga nggak ikutan gila." Keesokan paginya, Keisha mengajak Aditya untuk jalan-jalan pagi di area kompleks. Aditya pun mengiyakan, tidak tertinggal Bayu yang ikut. Keisha melihat toko kue tradisional dan mengajak Aditya untuk ke sana membeli beberapa aneka kue. "Sayang, kamu mau yang mana?" tanya Keisha, dan Aditya yang tak terbiasa dengan jajanan itu hanya melihat saja. "Kok diam? Kalau kamu mau yang mana?" tanya Keisha pada Bayu. Bayu melihat kue yang berlapis dengan warna menarik, merah, pink, dan juga hijau. "Itu namanya kue lapis, enak, manis, dan gurih," kata Keisha seraya mengambil kue itu dan membuka bungkusnya. Keisha menyuapkan kue itu ke mulut Bayu dan Aditya secara bergantian. Awalnya Aditya menolak, tetapi setelah melihat Bayu meminta kue itu lagi, Aditya yakin kalau kue itu enak dan Aditya pun mulai sedikit mencicipinya. "Gimana, enak kan?" tanya Keisha seraya tersenyum. "Lagian makanan tradisional kayak gini enggak bikin sakit perut. Percaya deh," kata Keisha. "Ya udah, daripada bayinya ngiler, ambil aja apa yang kamu mau," kata Aditya. Keisha pun mulai memilih kue mana saja yang diinginkannya. Tidak lupa untuk membelikan para pekerja di rumah. Selesai dengan belanja, Keisha dan Aditya dan Bayu keluar dari toko tersebut. Dan saat akan menyeberang, Aditya melihat motor yang melintas seperti disengajakan ke arahnya. Aditya menarik lengan Keisha yang berada di depannya. Beruntung Aditya melihat itu sehingga dapat menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Tetapi karena pergerakan yang tiba-tiba itu membuat perut Keisha sedikit kram. "Aduh, perutku sakit," lirih Keisha seraya mengusap perutnya.
Aditya pun menghubungi Ujang, meminta untuk segera menjemput di depan toko. Aditya melihat ada CCTV di area sekitar. Tentu saja Aditya tidak akan tinggal diam. Bagaimana dengan kehamilan Kesha? Apakah akan baik-baik saja? Kita lanjut di part berikutnya.